Hubungan Jokowi dan Partai Golkar rekat sejak awal masa kepresidenan Presiden ke-7 RI itu. Baru 2 tahun menjabat Presiden, Jokowi mendapat dukungan dari Partai Golkar di bawah Ketua Umum Setia Novanto. Hubungan Jokowi juga erat dengan Erlangga Hartarto yang menggantikan Setia Novanto di pucuk Partai Beringin. Saat tiba-tiba Erlangga Hartarto mundur dari kursi Partai Golkar, Jokowi membantah cawe-cawe. Dalam pidato di Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta 21 Agustus 2024, Jokowi yang tengah berseberangan politik dengan partainya sendiri PDIP kala itu menunjukkan kenyamanan berteduh di bawah pohon beringin. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Di forum yang sama, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, pengganti Erlangga, berseloroh tentang Jokowi. Kata Bahlil, jangan main-main dengan Jokowi yang disebutnya sebagai Raja Jawa. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Isu Jokowi dan sang anak, Gibran Rakabuming Raka berlabuh ke Partai Golkar mencuat sejak hubungan yang kian renggang dengan PDIP. Menyusul perbedaan dukungan di Pilpres 2024. Kini, isu yang sama muncul. Kali ini isunya masuk lewat salah satu ormas pendiri Partai Golkar. Tim Liputan, Kompas TV. Tak sekali ini saja Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden saat ini Gibran Rakabuming Raka diisukan bergabung ke Partai Golkar. Bedanya, kali ini Jokowi dan Gibran diisukan masuk Golkar lewat jalur salah satu ormas pendiri partai. Mengapa isu Jokowi dan Gibran akan bergabung ke Partai Golkar ini kembali mencuat? Apakah Jokowi dan Gibran membutuhkan kendaraan politik baru setelah dipecat PDI Perjuangan? Kami bahas bersama Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji, kemudian bergabung juga bersama kami Sekjen Relawan Jokowi Projo Handoko, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Sarmuji, saya mau konfirmasi dulu. Dengan konfirmasi Mas Gibran akan datang ke puncak hari ulang tahun MKGR, beredarlah isu bahwa jangan-jangan nih Mas Gibran juga akan masuk ke Partai Golkar lewat MKGR. Benarkah kabar itu? Ya, pertama saya ingin sampaikan, meskipun saya bukan bagian internal MKGR, tapi saya tahu undangan ke Mas Gibran itu sebagai wakil presiden, jadi bukan sebagai kader Partai Golkar. Yang kedua, kalaupun besok itu Mas Gibran datang ke acara MKGR, itu bukan berarti Mas Gibran masuk ke dalam MKGR. Kalau masuk ke dalam acara MKGR udah pasti karena datang di acara MKGR. Yang ketiga, taruhlah ini. Taruhlah Mas Gibran itu pingin dan masuk ke dalam MKGR, itu belum tentu Mas Gibran itu menjadi anggota Partai Golkar. Kenapa? Karena ormas itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Jadi fungsi ormas itu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dan MKGR atau ormas-ormas yang lain, itu keanggotaannya lebih terbuka lagi dibandingkan Partai Golkar. Karena orang yang
tidak menjadi anggota Partai Golkar pun bisa menjadi anggota ormas. Bahkan Ah, ASN pun itu bisa menjadi anggota ormas karena AD/ART-nya tersendiri dan tidak otomatis kalau anggota MKGR itu menjadi anggota Partai Golkar. hmm. Oke, tapi kalau saya kutip lagi nih, terakhir kali kan pernah ada juga Kang Ridwan Kamil, awalnya kan jadi anggota Kosgoro dulu, baru berapa hari kemudian jadi anggota Partai Golkar juga begitu. Sebetulnya masih bisa dong kalau begitu untuk bisa gabung ke Golkar lewat ormas-ormas pendiri partai itu? Ya bisa masuk, bisa tidak. Jadi kan saya sampaikan, belum tentu. Ridwan Kamil, Kang Emil itu salah satu contoh saja. Hmm. Saya sendiri masuk Partai Golkar tidak melalui ormas. Jadi saya masuk Partai Golkar justru langsung kepada sayap Partai Golkar yang memang in body dengan Partai Golkar. Yang kalau sayap itu ADART-nya adalah menginduk kepada partai. Oke, Beda dengan ormas. Ormas punya ADART sendiri, punya aturan sendiri. oke. Kalau saya misalkan saya masuk ke AMPG itu otomatis saya masuk ke dalam Partai Golkar. Oke, jadi beda-beda sendiri-sendiri begitu Mas Handoko. Di Hmm. beberapa kali juga Pak Jokowi saat masih jadi presiden dan ikut acara-acara Golkar bilang sudah menunjukkan ada kenyamanan dengan Golkar. Bahkan ada sinyalemen juga dari Mas Budi Ari waktu itu menyampaikan kayaknya akan masuk Golkar nih. Jadi kalau di mata Projo nih memang tampaknya Pak Jokowi ngarah-ngarahnya bersama dengan Mas Gibran bisa cocok lah buat bareng sama Golkar gitu. Ya begini, satu tentu isu ini berkembang bagi kami di Projo ini sebuah eh, kabar yang memang meyakinkan bahwa Pak Jokowi ini memang aset bangsa ya. Jadi tentu Pak Jokowi ini pasca dipecat dari PDI Perjuangan ya eh, banyak ini partai-partai yang mau menerima, menyatakan terbuka untuk menerima Pak Jokowi dan Mas Gibran karena tentu mereka punya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini punya posisi tersendiri, punya nilai tersendiri secara politik itu tidak bisa dipungkiri. Nah eh, kemudian spekulasi berkembang kan masuk ke partai mana. Nah dari berbagai rentetan peristiwa memang kita bisa melihat dengan jelas sekali bagaimana hubungan mesra Pak Jokowi dengan Partai Golkar, partainya Mas Armuji ini. Nah, yang bahkan Pak Jokowi sendiri dalam satu kesempatan tadi disampaikan beliau nyaman di sini, berteduh di bawah pohon beringin itu bikin adem, bikin sejuk itu sinyal-sinyal atau ungkapan-ungkapan perlambang bahwa Pak Jokowi memang sangat nyaman dengan Partai Golkar. Oke. Tetapi kemudian kan kita juga sudah punya konfirmasi dari Pak Jokowi sampai hari ini beliau membantah masuk itu, tidak mengiyakan. Jadi kayaknya ini saya melihat isu kali ini dulu katanya mau masuk langsung ke Partai Golkar. Sekarang ada momentum MKGR mau menggelar acara, kemudian diisukan masuk lewat MKGR. Jadi saya pikir ini masih spekulatif sekali, jadi belum bisa kita mengatakan bahwa Pak Jokowi pasti akan ke Golkar karena beliau sendiri sudah menyampaikan keterangan begitu. Kalau Anda tangkap nih Mas Agung dengan isu ini, Jokowi Gibran akan bergabung ke Golkar lewat ormas pendiri partai MKGR itu, apakah akan ada hal yang berbeda kalau kemudian kedua tokoh ini masuk langsung menjadi kader partai Golkar langsung ke arah DPP? Iya, Mas Tifal, yang paling utama sebenarnya ini ada image atau persepsi di publik karena Pak Jokowi dipecat ya. Kalau saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia di banyak macam, dipecat itu kan dikeluarkan, Mas. Ya, konotasinya negatif. Ya, ketika kemudian ada isu wacana MKGR, ada Pak Jokowi Mas Gibran masuk, ini kan berarti setelah dikeluarkan kemudian diterima gitu kan. Konotasinya berubah menjadi positif semacam itu. Nah, ini ada pertarungan di sana antara persepsi dan image yang saya kira penting karena Pak Jokowi sangat memperhatikan hal-hal semacam itu sehingga dalam tanda petik butuh ya kendaraan wadah baru untuk mengaktualisasikan ya beragam macam manuvernya ya gerak langgam politiknya supaya lebih terukur teratur. Yang pertama itu soal image dan persepsi karena ini wacananya berdekatan dengan hal pemecatan. Yang kedua, saya kira
relasi ketika Pak Jokowi Mas Gibran masuk ini kan ke Golkar maupun Golkar menerima Pak Jokowi ini relasinya mutualis ya. Saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Pak Jokowi punya basis di Jawa Tengah, solid, ya teruji semacam itu. Nah, Golkar kalau bersama Pak Jokowi sedikit banyak bisa memperluas basis itu. Hmm. Jokowi di saat yang sama butuh kendaraan ya untuk melakukan beragam manuver. Walaupun sebenarnya Pak Jokowi udah punya PSI, udah punya Projo Pak Handoko ya. Hmm. Jadi apalagi di tengah ya tadi wacana presidential threshold dihapuskan, bahkan ada arahan parliamentary threshold juga mau dihapuskan mengikuti presidential threshold. Jadi sebenarnya Pak Jokowi nggak butuh-butuh banget kendaraan. Dia sudah punya sebenarnya. Tinggal apakah beliau mau membesarkan yang masih baru ini ya atas nama PSI Projo misalkan, atau yang sudah besar dibuat raksasa Pak Sarmuji ya, Oke. dibuat lebih kokoh, lebih kuat. Diskusi di Kompas Petang berlanjut. Mas Agung, terpotong tadi atas penjelasan Anda di segmen sebelumnya ya. Itu tadi Anda menjelaskan bahwa itu sisi positif bagi Jokowi dan Gibran. Bagaimana kemudian benefit yang didapatkan oleh Partai Golkar kalau kemudian kedua tokoh itu jadi masuk ke Golkar? Iya, yang pertama soal basis pemilih ya Mas ya. Utamanya di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng semacam itu. Dengan kehadiran Pak Jokowi sedikit banyak basis massa yang dimiliki oleh Golkar menjadi lebih luas, lebih solid. Karena akan menyasar memang irisan pemilih yang nasionalis ya, yang kemudian terpapar dengan masyarakat perdesaan semacam itu. Yang kedua, hal yang positif lain, Golkar punya figur masa depan ketika bicara 2029 atas nama Mas Gibran misalkan. Pun di Golkar ada banyak tokoh-tokoh termasuk Pak Sarmuji ya, semacam itu untuk bisa melenggang di pentas yang lebih strategis lagi. Nah, yang ketiga yang menarik adalah bagaimana ketika kolaborasi ya sistem yang dimiliki Golkar dengan banyak figur-figur yang potensial ini bisa membuat ya persepsi dan citra partai ini menjadi lebih baik untuk menghadapi pesta elektoral pasca kemarin di pilkada kurang maksimal. Ya, kemarin Golkar pilpres pileg luar biasa seperti itu, kemarin di pilkada agak turun ya performanya, dan saya kira kolaborasi antara figur dan sistem yang dimiliki Golkar harapannya bisa membuat Golkar semakin lebih baik lagi ke depan seperti itu. Pak Sarmuji, walaupun kemudian ini juga sebagai haknya dari Pak Jokowi dan juga Mas Gibran untuk memilih partai mana begitu ya, tapi dengan munculnya isu ini lagi, apakah kemudian tidak ada inisiatif dari DPP Golkar untuk jemput bola, coba untuk menawarkan kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk ayo gabung ke DPP? Begini ya, Pak Jokowi itu sekarang dalam proses yang sering saya katakan itu merenung. Kata orang Jawa itu dalam proses hening. Hening, ada Jawa itu istilahnya ning, nung, hening untuk merenung, lalu menemukan mana yang terbaik untuk Pak Jokowi sendiri dan untuk bangsa ini. Kenapa saya kaitkan dengan bangsa ini? Karena apapun pilihan politik Pak Jokowi itu akan mempengaruhi konstelasi politik secara nasional. Saya bahkan sempat menanyakan ke rekan-rekan wartawan, kenapa sih suka sekali menanyakan Pak Jokowi gitu. Ya karena memang begitu memuat Pak Jokowi, trafiknya naik. Jadi ya sudah mau diapain, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Daya magnet Pak Jokowi masih cukup tinggi. Dan Golkar berharap bahwa kedua tokoh ini ikut bergabung ke DPP? Ya ini meskipun kami berharap, kami nggak beranilah mengutarakan. Kami nggak berani mengganggu orang yang lagi hening gitu loh. Lagi mencari apa yang mau dilakukan yang terbaik gitu. Ibarat orang kita orang Jawa misalkan bersemedi, ya kita kualat kalau kita mengganggu semedinya Pak Jokowi gitu. Kualat kalau kita mengganggu keheningannya Pak Jokowi. Jadi kita memang meskipun mungkin ya ada harapan, ada apa, tapi kita menghormati hak Pak Jokowi untuk merenung, untuk hening, untuk mencari yang terbaik bagi langkah politik beliau dan bangsa ini. Kalau menurut Mas Handoko nih, kalau dengan perspektif Anda di segmen sebelumnya yang sudah Anda sampaikan begitu, rasanya lebih tepat buat Pak Jokowi untuk langsung menjadi kader partai, kalau kita bicara isu sekarang jadi kader Golkar, langsung lewat DPP atau mending lewat ormas saja seperti yang dilakukan oleh Kak Ridwan Kamil sebelumnya? Mas Handoko? Tampaknya audionya belum dibuka ya Mas Handoko. Nah, oke, silakan. Pak Jokowi itu dalam
dunia politik kita itu sudah pada level yang paling tinggi ya. Sudah menjadi presiden 2 kali, sudah purna. Maka kemudian kita tentu nggak elok kalau kemudian kita memakai kerangka berpikir Pak Jokowi itu seperti kita-kita ini. Ya kan? Artinya bagi Pak Jokowi sekarang, ya Pak Jokowi itu beberapa kali beliau menyampaikan kepada kami bahwa seluruh dirinya itu akan dibaktikan buat negeri dan kita tidak ada yang ragu soal itu. Pak Jokowi akan memberikan yang terbaik buat bangsa ini, kita tidak ada yang ragu. Beliau sudah membuktikan. Tetapi mengenai cara-cara, langkah-langkah apa yang diambil, ya itu biarlah Pak Jokowi nanti yang akan memutuskan. Sementara kita selalu membayangkan, misalnya kita ini orang berpikir, oh pasti Pak Jokowi itu butuh partai untuk mengaktualisasikan dirinya. Itu saya pikir kita tidak membaca pada posisi kalau kita jadi Pak Jokowi apakah seperti itu? Tentu. Jadi maksud saya biarlah sekarang ini Pak Jokowi seperti disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar tadi ya melakukan perenungan, keheningan, nanti yakinlah bahwa Pak Jokowi itu pasti akan mendharma baktikan seluruh potensi yang ada di diri beliau ini untuk bangsa ini gitu. Ya. Itu tentu yang sekarang jadi jawaban, jadi atau enggak nih Jokowi Gibran untuk bergabung ke Partai Golkar. Tentu ini menarik dicermati. Pak Sarmuji, Mas Handoko, Mas Agung, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Saya selalu semuanya, selamat sore.